Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan, kemudian barusan adalah pemaparan materi. Nah, di sini Mufti akan menunjukkan hasil dari SMD adik-adik santri musada yang bulan kemarin sudah dilakukan. Jadi yang paling banyak memang tentang anemia berdarah. Jadi gejalanya yang paling banyak itu yang paling banyak ini cepat mengantuk. Kemudian yang kedua, badan terasa 3L, lelah, letih, lesu. Kemudian pada kelopak mata, bagian dalam lidah dan bibir terlihat pucat. Ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua, ini mengkonsumsi makanan gizi seimbang, ini masih kurang. Untuk nasi dan lauk pauk itu adik-adik sudah, insya Allah sudah semuanya mengkonsumsi, tapi untuk sayurnya ini kurang. Kemudian yang terakhir, gangguan penglihatan ini bisa dilihat untuk yang normal 46 dan yang sedang yang memiliki mata minus itu 23 orang gitu. Ini sudah diperlihatkan untuk rencana tindak lanjut ini dari adik-adik memberi masukan tindak lanjutnya seperti ini. Mungkin barangkali dari Pak Muhtar, Bu Nora, Bu Nini atau Pak Wali mungkin ada yang ingin menambahkan apa solusi dari hasil permasalahan ini gitu. Mungkin dari Bu Nora atau Pak Muhtar bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi setelah dilakukan survei mawas diri pada bulan Agustus, kita bisa memaparkan melalui musyawarah masyarakat pondok pesantren. Tadi ditemukan 4 permasalahan yang dominan. 4 permasalahan itu termasuk masalah anemia, kemudian tiga ya, anemia, kemudian perorangan dan anemia. Direncanakan oleh adik-adik, yaitu diharapkan ada penyuluhan mengenai anemia, dan harapannya ada pembagian tablet tambahan. Tapi kira-kira kalau mama dibagikan tablet tambah darah, diminum apa tidak? Itu dibagikan terus disimpan tak air gitu ya. Jadi harus diminum ya. Sebetulnya untuk tambah darah itu tidak harus dengan tablet saja. Kira-kira apa lainnya? Sayur-sayuran contohnya apa? Kelor, terus bayam. Oh ya, nanti dijelaskan lebih lengkap lagi ya. Saya cuma ngasih gambaran. Tadi memang pada waktu kuesioner itu salah satunya makan sayur kurang ya. Jadi kita harus tambah darah dengan tablet, tapi bisa lewat sayur ya. Kemudian untuk kebersihan lingkungan atau perorangan itu memang sangat perlu sekali ya. Sangat perlu sekali karena kita tahu kalau di lingkungan pondok ya, apalagi kalau kebersihan lingkungannya kurang, biasanya seperti skabies saja yang gatal-gatal kita lihat itu cepat sekali menular karena apa? Sering kumpul-kumpul tadi ya. Jadi makanya kebersihan perorangan wajib ya. Harus dimulai dari diri kita sendiri, yang lain bisa ya. Kemudian mengenai kesehatan mata tadi sudah langsung didiagnosa minus ya. Ini dari mana ini? Untuk mengetahui ini kebiasaan ya. Kalau kebiasaan bisa dikatakan ya, mungkin penerangan yang kurang,
baca-baca sambil tiduran, itu pengaruh ke mata memang ya. Jadi nanti harapannya ada paling tidak penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan anemia, berhubungan dengan kesehatan perorangan tadi, kemudian juga kesehatan mata. Ya, kira-kira itu yang dia lakukan. Nanti insya Allah karena rencana tindak lanjut tadi sudah direncanakan di schedule bulan Oktober November, insya Allah ya. Mungkin dari saya itu dulu karena nanti pemaparan materi juga ya oleh Mbak Nora yang selaku koordinator visi Puskesmas Bojonegoro. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan dengan survei mawas diri itu yang melakukan siapa? Santri Wisata sendiri, jadi memotret kesehatan baik perorangan maupun pondok dan harapannya bisa ditindak lanjuti. Saya bersyukur, terima kasih ya kepedulian juga dari Santri Wisata. Kalau Mbak Mufti ini termasuk provokator ya, betul? Provokator atau motivator apa? Semuanya pokoknya berhubungan sama kebaikan ya. Katanya tadi pangkatnya kongkong muda, ini sih saya bingung karena kita bukan tentara misalnya. Jadi mudah-mudahan tapi memang Mbak Mufti ini sangat respect, responsif juga ya. Jadi malah saya sering diobrol juga sama Mbak Mufti ya. Bahkan jangan lupa di pondok, oh ya insya Allah gitu ya. Saya berterima kasih. Kadang memang diperlukan ya. Provokator seperti Mbak Mufti ini diperlukan sekali ya. Mudah-mudahan kebaikan yang kita terima untuk pondok Al-Sultan ya. Jadi tadi sudah disampaikan profil dari pondok ini, Masya Allah betul ya. Jadi mudah-mudahan jadi seperti yang disampaikan tadi, jangan berhenti setelah selesai pondok terus berhenti ya. Kalau bisa SDM-nya ditingkatkan dengan kuliah lanjutan karena kompetitor kita juga makin banyak ya. Jadi panjenengan harapannya agama juga dapat, istilahnya juga pengetahuan juga. Jadi itu dari saya. Sekali lagi terima kasih bisa berjalan dengan baik untuk motret kesehatan dari pondok pesantren ini dan harapannya segera ditindak lanjuti. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang kedua itu kebersihan perorangan itu pasti ada hubungannya dengan kebersihan lingkungan. Jadi saya lihat profilnya tadi sudah bagus ya, kamar mandi, tapi untuk kecukupan gimana? Kamar mandinya itu ada berapa? Kamar mandinya ada berapa? Kalau untuk perempuan itu 40 per kamar mandi, karena perempuan kan lebih rebiek ya daripada laki-laki lah. Kalau laki-laki itu hanya cukup koridor aja, tapi kalau perempuan itu satu orang ini masih banyak membutuhkan waktu banyak. Kenapa? Kalau laki-laki itu 60 per kamar mandi, kalau perempuan 40. Jadi nanti kita lihat kecukupannya cukup apa enggak. Kemudian kebersihannya dia sudah bagus. Cuman kalau pondok itu sekarang itu kan disarankan pakai shower, tidak disarankan pakai kamar
mandi pakai bak. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter kalau pondok itu rawan sakit apa tadi? Rabies. Bahasa kerennya apa kalau di pondok? Budikan. Kalau nggak budikan dulu. Ya. Nah, kenapa pakai shower? Karena kalau kita pakai bak mandi, kalau adik-adik pegang cebok, apa cebok? Kayu, ya. Kalau kita misalkan kita budikan ya, kita pegang cebok, kita pegang alatnya, kemudian kita ngambil air, kira-kira ada jerojosannya ke bak air enggak? Nah, padahal penularannya dari mana begitu? Dari rembesannya air yang sudah pecah ini ya. Nah, itu ya bisa jatuh ke bak air. Nah, di situ itu ada kumannya, ada kutu. Jadi budikan itu kan dari kutu ya. Penularannya dari airnya atau dari pelupasan kulitnya. Nah, itu yang bisa menularnya temannya lain. Jadi kalau bisa misalkan tidak ada shower, kita bisa gantikan dengan selang. Kita selang ya, dimasukkan di mana? Packnya, lalu kita langsung. Nah, ini kan langsung jatuh, langsung keluar ya. Kemudian disarankan lagi juga, kalau bisa pakai sabun cair. Itu untuk meminimalisasi penularan. Ya, jadi kalau misalnya pakai, tapi sendiri-sendiri ya sabun ya, nggak ada yang jalan-jalan atau minta temennya, nggak ada ya. Kalau misalkan ada pakai sabun yang batangan, kalau pakai otomatis kan ini yang bergerak ya, bisa nempel di sini di sabunnya. Pakai orang lain itu bisa menular. Tapi kalau sabun cair habis mencet kan tangan kita yang bergerak, kan dia habis sabun ini, kemudian kan tangan kita yang bergerak. Tuh, ini nanti bisa digunakan untuk pondok dan kalau misalkan di rumah, gitu ya. Ya, jadi dari prasarananya tadi ya, pakai shower, kalau tidak ada shower, pakai selang. Bisa pakai selang sendiri-sendiri. Biasanya kalau selang itu barengan, nah itu juga ada penularan dari situ. Ya, jadi kalau bisa buat sendiri-sendiri paling cukup 1 meter ya. 1 meter 2 meter itu kan pakai pribadi. Itu lebih bagus. Itu untuk mengurangi penularan dari skabies. Ya. Kemudian penularan biasanya juga dari adik-adik kalau tidur di mana? Langsung karpet, lantai, atau pakai alas kasur atau di mana? Biasanya pakai kasur deh, dijemur beberapa tahun sekali. Mulai datang sampai pulang lulus atau di mana? Katanya dulunya Banten itu berarti ya. Ya, jadi misalkan hari ini 1 minggu sekali dijemur. Tapi kan ada gerakan Jumat bersih ya. Kalau nanti dijemur di lapangan itu kan cukup lebar ya, panasnya cukup ya. Jadi seminggu sekali misalkan dijemur. Kenapa? Ya memang penularannya penyakit gatal ya dari lantai juga bisa, dari kasur juga bisa, tunggal dari tunggal, kutu ya, tinggi ya. Jauh sama tinggi itu kan juga timbul karena kebersihan dari kasur kita ya kurang, sangat bantal ya. Jadi usahakan 1 minggu sekali dijemur. Itu juga untuk mengurangi penularan dari skabies. Kemudian yang kedua juga paru atau mispa, itu kan juga gitu. Kasur adik-adik atau bersih, kalau dijemur, atau berodok-berodok ini ya, oleh kita. Ya. Kemudian adik-adik kalau habis pakai baju digantungnya di mana? Di kamar ya. Di atasnya kita ya. Nah itu selain mengganggu pemandangan, itu bagus nggak kira-kira bagus ya? Kadang-kadang ya baunya cukup harum ya. Jadi adik-adik kalau bisa diangin-anginkan dulu. Kalau sudah kering, itu dimasukkan ke dalam. Kalau misalnya dimasuk di dalam itu biasanya jamuran ya. Selain jamuran nanti adik-adik biasanya ganti baju berapa hari sekali?
2 hari ya, seragam putih. Yang ini sama ya? Ya. Putih abu-abu ya, itu 2 hari sekali. Kemudian yang Rabu Kamis biasanya pakai. Oh gitu. Nah ini harus dipakai. Kalau kita ingin di luar dulu, kalau sudah kering baru dimasukkan ke kamar, ya. Tuh. Kemudian kamar isinya berapa orang? Satu kamar? 20 dengan luas ruangan 3 kali 4 kalau nggak salah, 3 kali 4 atau 5 ya? Lebih, ya. Beda ya, beda lihat luas ruangan, ada yang lebih banyak, ada yang sesuai dengan. Nah, adik-adik usahakan jendelanya dibuka. Tapi karena tidak ada pasangan. Jadi usahakan jendelanya dibuka terus. Latihan katanya, ada juga latihan dari lagi ya. Jadi adik-adik tolong jendelanya dibuka terus kalau tidak ada pasangan. Ada ventilasi deh, angin-angin ada ya? Itu usahakan dibuka ya. Karena apa? Dari kepadatan ini, kalau cuma di rumah itu kan 3 meter kali 3 meter maksimal 2. Tapi di pondok kan tidak mungkin ya. Jadi yaitu ventilasinya harus terbuka terus ya. Itu deh. Kemudian adik-adik kalau mandi itu kan saya berbicara keseluruhannya. Kalau kebersihan di hijab perorangan itu kan kebersihan secara keseluruhan. Adik-adik kalau mandi satu hari berapa kali? 2 kali. 2 kali. 4 kali biar seger ya. Ada bagusnya dan tidak bagusnya ya. Mandi sesering mungkin itu memang mengurangi bau, tapi akhirnya juga kuman itu apa ya, apa dengan diri kita lebih resisten. Jadi gampang kena malah gitu ya, gampang udah kata. Nah, kalau nggak pakai sabun nggak apa-apa. Harus yang sering 4 kali dulu ya, karena lebih resisten. Ya. Memang mengurangi bau tapi lebih resisten. Kemudian dari kebersihan rambut tadi ya, harusnya tadi 2 hari sekali. Ini kenapa kok ditulis tadi itu kebersihan rambut? Adik-adik jarang keramas atau gimana? Coba, kenapa? Dari isian teman-temannya ini itu kan kebersihan rambut dan telinga. Ini apa jarang keramas? Apa ada kutunya atau gimana? Keramas tapi ada kutunya. Nah, kutu ini kan memang dia terbang ya. Dia bisa terbang karena memang satu kamar kan padat ya. Kalau misalkan mau disembuhkan itu harus bareng. Gak bisa kutuan saya sebenarnya tidak bisa karena kutunya juga kutu. Jadi kalau misalkan mau bareng-bareng diobati itu semua ada serentak, itu baru bisa sembuh kalau bukan begitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Dan ini memang pertama kalinya itu ada yang kena itu karena kebersihan rambutnya ya. Jadi kan senang ya tempat-tempat yang lembab, rambut yang gimbal dan jenis rambut itu kan ada yang rambutnya ketel, ada yang tipis, kemudian ada yang cepat basah, kemudian sifatnya ada minyaknya, ada yang tidak. Jadi beda-beda. Dan perlakuannya juga harusnya beda-beda, nggak sama. Tapi minimal dengan 2 hari sekali adik-adik keramas itu sudah cukup mengurangi ya. Jadi kalau misalkan mau menghilangkan kutu harus barengan, nggak boleh sendiri-sendiri untuk pengubahannya ya. Bareng-bareng, mungkin dibuat
kegiatan berantas kutu bersama gitu pemirsa ya. Nah, ya diberikan peditok bareng-bareng. Jadi bisa. Kalau sendiri tidak bisa. Dan itu bisa dipakai di mana-mana, bisa di kerudungnya, bisa di kasurnya, bisa di bantalnya. Jadi tidak boleh jauh-jauhan, tidak boleh jauh-jauhan jilbab, semuanya baju juga tidak boleh saling tukar, ya. Kecuali kalau sudah lulus, biasanya kan diwariskan sama dedeknya ya, itu baru boleh. Tapi juga harus ada perlakuan khusus ya. Jadi dipot dulu sama breaking, lalu dipakai adik kalau dapat dari temennya ya. Takutnya temennya yang ngasih itu punya sakit ya. Tapi itu banyak loh ya, tetap tunjukkan aja loh ya. Oke. Kemudian kebersihan telinga. Ini kenapa kebersihan telinganya? Kotor atau jarang dibersihkan atau ini atau gimana? Gimana Mbak? Yang telinga itu? Kalau dari pendengaran itu mungkin dari konsentrasi bisa, ya. Konsentrasinya terpecah itu bisa menimbulkan kita nggak bisa mendengar. Kemudian yang kedua memang dari kebersihan telinga. Yang ketiga itu biasanya karena kita terlalu sering mendengar suara yang gatal. Itu artinya menggunakan suara yang rendah kita nggak dengar. Adik-adik suka pakai headset? Iya, boleh ya. Karena sekarang untuk pelajaran yang kurikulum terbaru kan pakai HP ya? Oh, enggak harus ya? Enggak harus ya untuk belajar ya? Oh ya, jadi itu kemungkinan ada tiga kebiasaan, terlalu sering mendengar suara yang keras, kemudian dari kebersihan telinga, kemudian yang ketiga adalah konsentrasi yang kurang sehingga terpecah, kita nggak dengar. Karena misalkan saya bicara gini, kalau adik-adik tidak fokus dengan saya, itu kan tidak dengar, tidak bisa mendengar apa yang saya katakan. Ya. Kemudian kemarin ditindaklanjuti dengan pemeriksaan telinga nggak boleh untuk pemeriksaannya? Belum. Ya, ini nanti mungkin ya bisa dimasukkan untuk tindak lanjutnya untuk pemeriksaan kebersihan telinga. Nah, kali memang dia di situ ada kelainan, gitu ya. Mulai panjang saya ya. Mungkin itu ya, nanti suatu saat kalau memang saya ada waktu bisa kita kupas tuntas untuk hygiene perorangan. Nanti perorangan itu karena buahnya, maksud dari perempuan ya, masalah kebersihan kewanitaan itu juga perlu. Karena yang kamu tidak tahu saya agak sungkan dengan misalnya. Ya, jadi mungkin nanti suatu saat kalau ada waktu yang lebih banyak, nanti kita bisa bicarakan untuk hygiene perorangan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Haturkan sebentar Bu Nora, ada tambahan dari Bu Lili selaku pendamping dari Fatayat NU. Monggo Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sedikit saja perlu kita sampaikan, kita dari pendamping organisasi masyarakat Fatayat, saya Bu Lili Yulida sama Bu Mustoifah, perlu diketahui kita pendampingan mulai tahun 2021 Bapak Ibu. Karena mulai tahun 2021 ketika kita awal dari sini melihat kondisi pondok, terus terang ya Gus Nawawi, saya terus terang ngomong, mungkin kita dari awal mungkin banyak sampah yang berserakan, tidak ada sampah yang khusus untuk terutama di kamar mandi. Kalau di kamar mandi mungkin kalau dilihat kondisi sekarang itu sudah bagus ya. Kalau ketika kita awal-awal mungkin banyak sampah, mungkin dan lain-lain. Kemarin saya pendampingan sama Mbak Emma, kebetulan untuk tahun ini sama Mbak Ngerti. Mungkin kita mumpung ada di sini, kita kan berembuk tujuannya gitu. Kalau lihat dari awal kita masuk ke sini, menurut saya WC memang ada bunyi-bunyi. Tapi kalau melihat dari kacamata kita, memang ada WC, tapi nyemplungnya ini langsung ke sungai.
kan mumpung kita di sini, kita solusinya bagaimana nih Gus Nawawi nih? Karena kemarin juga ada beberapa dari dinas Kementerian Agama juga ada semacam kayak bantuan untuk WC itu ya sehat. Mungkin kalau memang ada program seperti itu alhamdulillah. Tapi mumpung kita di sini bagaimana solusinya untuk itu tadi itu ini untuk WC itu mungkin untuk yang tindak lanjut dari anak-anak ini tadi mungkin sudah dilaksanakan gerakan keramas bersama. Memang tujuannya mengurangi kutu yang ada. Memang dari awal di pondok memang kan banyak kutu gitu. Tapi kita berharapnya berjemur, nanti bantalnya dijemur gantian. Itu memang ada sudah program dari tahun kemarin. Dan syukur alhamdulillah kemarin kita lihat selimut-selimut itu sudah dijemur di depan. Terus untuk yang baju-baju dari anak-anak santri yang kemarin memang berserakan, sekarang sedikit banyak sudah tertata rapi ketika mereka sudah selesai sekolah. Saya lihat itu sudah bajunya digantung di jejer-jejer, tapi di atas paling tidak kan mengurangi bau tadi ya, untuk itu mungkin ya. Tapi kalau memang mau dirombak 100% mungkin kayaknya nggak bisa lulus karena juga terbatas. Mungkin solusinya mungkin bagaimana memperbaikinya bagaimana mungkin gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah mending daripada dari awal-awal kita kesini. Mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin diadakan lomba kebersihan kamar mungkin itu ya solusinya mungkin sudah ada. Tapi kan kemarin kan dari mungkin kita kan belum perasaan mungkin di pondok sudah mungkin ya, tapi kita waktu ketika kita di sini belum terlaksana, kita juga belum tahu. Syukur alhamdulillah kalau memang ada. Terus alhamdulillah juga waktu kita pendampingan tahun kemarin Asalka ketika dilombakan di dinas kesehatan mendapatkan juara. Tepuk tangan buat satu juara ada sama juara kaligrafi tentang kesehatan. Alhamdulillah juga memang mutunya pondok juara memang benar mungkin ya sudah. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Gus Nawawi yang juga pendamping dari guru-gurunya. Kita bersyukur meskipun kita masih 1-2 tahun di sini ini melihat anak santri wisata sudah mandiri, kita syukur alhamdulillah ketika kita sudah meninggalkan santri-santri wisata karena jadwal kita insya Allah cuma 2 tahun untuk pendampingan. Tapi kalau seandainya kita ada waktu, berikan waktu nanti kita masih sama Mbak Iva, kalau ketika kita dibutuhkan insya Allah kita siap untuk mendampingi anak santri wisata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwik. Monggo mungkin barangkali dari Bu Wiwik dan Jumara. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Ibu Kataya sama Pak Putri. Inilah beliau-beliau ini dengan sukarela dan ikhlas membantu adik-adik. Ya. Jadi adik-adik juga harus ikut termotivasi dengan ibu-ibu utamanya sama Pak Mufti ya. Jangan jangan merasa adik-adik itu digurui, jangan merasa adik-adik itu diseneni ya. Tapi awal adik-adik jadi orang itu di sini. Adik-adik itu di sini itu digodok ya. Orang itu sukses dan tidak itu dari niatnya. Niatnya ke pondok itu apa? Kepaksa, apa ingin belajar, apa ingin jadi orang. Nah itu mulai sekarang kalau kemarin niatnya itu kepaksa karena dipaksa orang tua, sekarang itu ditonton ya. Nah untung ada alhamdulillah ada ibu-ibu kata yang ada Pak Mufti yang selalu mendampingi. Kalau saya itu kalau kesini setahun sekali ya Pak Mufti. Iya setahun sekali, maksimal 2 kali. Ya, terima kasih ya Mbak. Memang saya tadi membahas yang ada saja. Yang sudah bagus tidak perlu saya komentari karena sudah bagus ya. Memang permasalahan dari dulu kayaknya sih. Sebenarnya bahan ada ya, itu sebenarnya bisa dibuat komunal
Buat komunal itu dari beberapa WC yang ada itu dibuatkan satu lubang yang cukup besar. Kalau memang tidak ada anggaran, mungkin bisa membuat proposal yang dikirimkan ke dinas perkim, perumahan dan pemukiman. Ya, itu mungkin bisa nanti dianggarkan dari sana. Itu bisa melalui desa atau bisa langsung dari pondok langsung ke dinas perumahan dan pemukiman. Itu yang sudah kita kawal itu desa Pleret. Itu ada ipal komunal. Ipal komunal itu dari kamar mandi masyarakat itu masuk ke situ semua. Nah, nanti bisa saya cari nanti, saya bisa minta ke Pleret. Nah, apakah teman-teman kemarin waktu SMP Sewu, apakah juga menyadari bahwa kelompok ya? Teman-teman yang pada SMP? Iya, kebetulan sebelum SMD itu adik-adik dari santri Wisata sudah dibimbing untuk gejala-gejala alamiahnya secara fisik Bu. Jadi dari kelopak, kemudian dari bibir, kemudian 3M tadi sampai mengantuk seperti itu. Oke, terima kasih. Sebenarnya dari dulu pastinya sama Pak, sama dari dulu. Ketika saya di sini ini belum ada bangunan lantai 2 ini, dulu pertemuannya di bawah sana kalau nggak salah, pojok sana ini. Saya dulu tiap tahun rutin isi materi ini, tapi stop. Tapi kita lanjut lagi tidak apa-apa. Nah, yang pertama kasusnya anemia. Ini sudah tahu gejala anemia semuanya, nih. Apa sih gejalanya? Lesu karena apa? Lesu karena banyak hafalan, apa lesu karena kurang kiriman, apa lesu karena memang lesu. Padahal sudah berapa kali di sini? Kebetulan waktu briefing sebelum SMD saya juga mengajak Mbak Neneng. Jadi Mbak Neneng yang juga membantu saya untuk bagaimana cara mengenali gejala fisik dari anemia. Ya, saya tidak bisa bersalah. Berarti gizi bukan di sini Pak. Kebetulan gizinya di Pojoker ada 2 ya, saya dan Mbak Neneng. Nah kebetulan Mbak Neneng ada junior saya, ini tapi sudah mewakili saya. Ini alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, saya dari tadi data itu sampo sana itu. Oke, dari tadi saya depannya itu. Tetaplah merasa bodoh akan kita belajar. Sama dengan kita hari ini. Saya bukan seorang ahli, kita sama-sama belajar di sini ya. Kita sama-sama belajar bagaimana menangani kasus-kasus yang ada di Asuka, terutama masalah ini. Nih, sebelum saya lanjutkan apa intervensi-intervensinya, saya tanya boleh nggih? Ya, selama ini untuk mengkonsumsi makanan, apakah semua dari pondok atau sebagian masak sendiri atau sebagian dikirimi? Yang pertama. Yang kedua, untuk menu dari pondok apakah sering berubah atau tidak? Kemudian yang ketiga, menu apa aja yang sering muncul di pondok? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ayo. Sepertinya masih malu-malu Bu. Jangan malu-malu. Kalau malu kok nggak ketemu masalah ya nanti. Nggak apa-apa. Saya tidak menyenangkan ya. Oke. Mungkin ada yang mau menjawab atau jawab aja. Minta tolong bisa ke sini deh. Mic-nya nggak nyampe. Mbak Putih, kok mikir nggak sampai cuma aku ya? Oh gitu, denger aja. Mama bisa menjawab dulu. Oke. Maju. Monggo dijelaskan dengan saya. Yang pertama, tadi apa yang pertanyaan saya tadi? Menunya itu sama kayak kiriman itu dari pondok atau masak sendiri. Jawabannya apa? Berarti dari pondok semua atau dari pondok juga kiriman atau juga masak sendiri? Apa tiga-tiganya atau hanya salah satu atau dua-duanya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke, yang nomor 2. Apa tadi pertanyaan kedua?
sedikit lupa. Menunya bagaimana yang dari bawah? Tetap apa berubah atau bagaimana? Ya kadang berubah, kadang tetap. Oke, contohnya menu yang mayoritas yang dimasak pondok apa nih? Tahu tempe, terus sebagai tahu tempe itu artinya tinggi loh ya. Terus lanjut. Ya tahu tempe itu nanti dikasih sayur. Anunya apa? Hewaninya apa? Protein hewaninya apa? Apalagi telur. Iya kadang telur. Apalagi setiap hari pasti ada protein hewani, gitu. Iya. Setiap makan. Iya. Setiap makan pasti ada protein hewani. Iya ada. Ada. Kumanan enggak semuanya. Kumanan apa enggak? Kumanan kebagian enggak semuanya. Tidak. Nah, berarti ada sebagai enggak kumanan ya. Terus saya lihat tulisannya apa tadi? Saya sudah betul tadi. Oh, tadi benar. Menunya berganti-ganti gitu. Enggak mesti ya? Enggak mesti. Kalau kiriman dari rumah, kiriman apa isinya? Sayur, seminggu sekali ya? Setiap hari Jumat? Tetap pagi. Terus? Masak mie? Tadi saya disebut Pak Nawawi. Kalau makan mie harusnya berapa kali? 1 minggu? Satu minggu? Setiap hari makan mie. Sudah? Cek 1. Oke. Bukan biasa kan lagi nasi. Mohon maaf dari kesehatan telepon ini berganti sebelum saya lanjut ya. Saya lanjut masalah mie ya. Jadi kalau kita sama bahas masalah gizi 1 hari nggak selesai juga sebenarnya. Ini kalau masalah mie ada yang tiap hari masak, benar atau salah? Maksudnya secara perilaku benar atau salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Boleh nggak masak mie setiap hari? Kenapa nggak boleh? Menurut kesehatan. Oke, ada lagi mungkin? Nah, sebentar. Jenengan Mbak Santri Asoha, apakah sering mengkonsumsi masaku? Dimakan dengan apa? Maksudnya bolonnya apa? Timun, buaya, naga, kerjaan ya? Boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Kok masih dilanjutkan kalau nggak boleh? Sebentar, enak sesaat, sakit lama. Mau pilih yang mana? Ini. Kenapa? Yang jelas, konsumsi mie maksimal 1 minggu adalah 2 bungkus. Contoh 2 kali. Oh 1 kali atau 3 bungkus, 1 kali 3 bungkus. Maksimal 2 bungkus. 1 minggu maksimal 2 bungkus. Buat komitmen di tempat masing-masing. Komitmen seperti ini. Santri-santri boleh mengkonsumsi hari ini hari apa? Mungkin hari Sabtu dan hari Minggu. Buat suatu komitmen. Nah itu berkomitmen. Kenapa? Bumbunya itu loh
kan ada MSG-nya ya, ada mijinya, sama dengan Masako. Pengalaman, kemarin lusa saya punya pasien rawat inap di klinik saya, kemudian anak usia 18 tahun, tensinya berapa? 180. Harusnya usia 18 itu hanya 110. Dia sudah terbiasa dengan tensi 180. Malah usia 2,5 tahun dia sudah mencapai tensi 230. 2,5 tahun. Jadi kalau dia 180 itu sudah terbiasa. Padahal itu sudah tidak biasa. Karena apa? Salah satunya mengkonsumsi Masako setiap hari di pondok. Kita gendeni bisa nih. Ya, apakah mau seperti itu? Tolong teman-teman dikasih ketok tular. Masako itu kalau dalam kurun waktu yang lama-lama resikonya besar. Memang dalam sejarah tidak menyebabkan suatu tensi, hipertensi atau kanker tidak. Tapi kalau setiap hari ditumpuk-tumpuk resikonya besar. Jantung namanya. Tolonglah kalau mau rujaan nanti minta kiriman ke orang tua. Kirim bumbu rujak ya, yang kering. Kalau Masako ganti uyah. Iya benar. Uyah sama Masako sama enggak? Secara rasa memang beda, tapi secara efek sama. Bahkan hipertensi. Mungkin sekarang juga nggak merasa. Tunggu 2-3 tahun lagi baru ada efeknya. Itu satu masalah Masako dan mie. Tolong buatlah suatu komitmen di antara teman-teman kapan boleh makan mie. Syukur-syukur ada sanksi. Tolong itu mohon teman-teman santri bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang lain. Nitip masih juga itu pengalaman ya. Kalau anak saya itu saya tanamkan dari rumah bahwa 1 minggu mie hanya 2 bungkus. Itu ya, tapi untuk nek-nek gitu, tapi gimana ya? Itu demi kesehatan jenengan. Dalane sik duwa-duwa, sik mau kuliah, sik mau menikah, mau punya anak, kan masih panjang. Itu yang satu masalah ini. Yang belakang sakit? Sakit apa ngantuk ya? Apa gejala anemia? Kuenya jangan didiamkan. Apakah puasa? Tidak puasa mungkin? Kalau nggak puasa itu jajannya dimakan ya, bukan sebagai pajangan. Ingat jam 9, jam 11 lebih ini sudah waktu-waktunya hipoglikemi. Tahu hipoglikemi? Kadar gula dalam kepala sudah turun, jadi ngantuk. Silakan dimakan jajannya ya. Itu yang pertama masalah mie. Yang kedua dari hasil SMD yang baru itu tadi kan anemia. Sebenarnya simple untuk mengatasi anemia. Yang pertama minum tablet tambah darah. Pertanyaannya sama dengan yang kamu tahu, diminum apa tidak? Diminum Bu. Pertanyaan kedua, rutin atau tidak? Nah itu. Berapa kali minum tambah darah? 1 minggu 1 kali. Sampai kapan? Sampai terus. Sampai terus ketika hamil juga sama minum lagi. Kenapa? Untuk menyiapkan remaja putri yang sehat, tidak anemia. Nah itu satu intervensi ya untuk anemia. Yang kedua intervensinya makan makanan yang banyak mengandung apa kalau anemia? Anemia itu kurang apa sih? Anemia gizi besi. Itu sudah SMA semua ya. Tahu besi ya? Bukan besinya yang jangan kira besinya itu bukan. Besi dalam kimianya ini kelas apa ini? Ada chemistry itu ya. Besi Pak, logonya apa kalau kimiawi? Fe, ferro. Ya, ferro itu banyak di produk makanan apa? Tadi kan sempat disempil di situ ya, anemia karena tidak makan sayur dan buah. Benar? Padahal saya sudah masak sayur.
Nah, pertanyaannya, FE apakah hanya di sayur? Tidak. FE tertinggi tidak di sayur, tidak di buah, tapi yang tertinggi ada di produk hewani. Tingkat penyerapan Fe di dalam tubuh kalau dari produk hewani bisa mencapai 85%. Tapi kalau dari produk nabati hanya 50-60%. Jadi kalau anemia silakan banyak-banyak mengkonsumsi protein hewani. Apakah contohnya? Gampang. Tahu hati? Bukan hati kalian, ya. Bukan hati saya. Hati apa? Hati ayam. Suka atau tidak? Saya nggak suka. Gak apa-apa. Tapi yang paling tinggi itu hati ayam. Jadi lebih murah, tapi itu lebih bagus. Hati ayam. Kalau nggak mau hati ayam, ada lagi tidak yang lain? Ada. Apa itu? Telur ayam. Ada lagi? Ada. Saya nggak mau telur, saya nggak mau hati ayam. Ada lagi yang lain? Jangan daging. Nanti reaksinya juga kolesterol. Satu lagi ikan. Ikan laut boleh. Ikan laut. Nah, tongkol boleh. Apakah hanya tongkol saja? Tidak. Pasuan dalam pesisir banyak ikan laut. Nah itu. Jadi selain mengatasi anemia dengan minum tablet tambah darah setiap minggu 1 kali, tolonglah mengkonsumsi makanan yang tinggi Fe dari protein hewani. Ya, karena ya yang diserap lebih banyak yang dari produk hewani. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika minum tablet tambah darah, pakai air apa? Air apa? Oh, air putih lagi ya? Ada nggak yang pakai air lainnya? Pernah nggak kalian minum pakai air teh? Hah? Pernah? Boleh nggak? Iya, haram hukumnya. Saya mau haram sampai. Haram hukumnya minum tablet tambah darah dengan gula. Dan haram juga hukumnya tablet tambah darah minum dengan kopi. Dan haram hukumnya dengan susu. Jadi ketika minum tablet tambah darah, mendingan pakai air putih atau yang paling bagus adalah air jeruk. Bukan Marimas, bukan Nutrisari, ya, bukan jus, tapi benar-benar jeruk yang diperes. Bu, saya menurut jeruk nipis, nggak apa-apa. Jangan dikasih gula. Ya, mulai sekarang kurangi konsumsi gula, pakai mengurung kencing manis. Ya, itu nggih. Bisa nanti ketentuan ke teman-teman nggih. Air putih, mendingan air putih daripada teh atau kopi atau susu. Apakah boleh minum teh? Boleh, tapi tidak bareng dengan ketika minum tablet tambah darah. Pagi atau malam minumnya? Malam. Oke, ada yang pagi? Ada yang pagi? Benar. Oke, saya ngomong benar, saya nggak punya buktinya. Masalahnya sekarang di sini. Mulai tahun berapa ya tentang relantri remaja putri ini, Fe itu yang jadi masalah, saya tidak bisa memantau secara langsung tentang distribusi Fe dan tentang kepatuhan minum tablet tambah darah. Nah, ini sedikit solusi, mau izin juga ke pihak yayasan. Saya rencananya, tapi mau izin Pak Mutar, rencananya saya akan membuat grup khusus untuk masalah tidak hanya FX saja sebenarnya. Jadi grup ini isinya pondok-pondok Pak Muti. Ya. Kita bisa koordinasinya biar lebih enak. Saya akui Asoka satu langkah lebih depan dari pondok yang lain. Tepuk tangan buat Asoka.
Mohon ini diawali dari Asoka. Di grup ini kita akan membahas semua masalah yang ada di pondok yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya tentang pemantauan FE, pemantauan minum tablet tambah darah itu. Yang jadi masalah, yang pegang HP, tidak semuanya. Nah, kira-kira di sini yang boleh pegang HP siapa? Kan santri nggak boleh bawa HP kan ya? Santri usia juga nggak boleh. Kalau kakak asrama boleh nggak? Tidak boleh. Kakak asrama juga nggak boleh juga gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan dari pondok ada 1 atau 2 nomor yang masuk. Nanti saya akan minta bukti-bukti tentang minum. Ayo coba difotokan minum tablet tambah darah bersama-sama. Ya, masal itu bareng-bareng tapi malam, ya kan minum malam. Ya. Apakah bersedia pembuatan ya pondok jadi seperti itu? Siap ya. Pak Mufti mau tidak lanjut seperti itu buatkan grup karena saya itu tanya dinas. Bagaimana pemantauan Anda tentang distribusi dan minumnya para santri-santri itu sampai sekarang saya bingung. Saya kata Mbak Mufti saya buatkan itu bisa enggak? Oh bisa. Jadi tidak hanya Asoka, mungkin nanti dari Darul Nur atau nanti dari Isatul Ummah, Asalam, Paras gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan ada mungkin yang hal-hal yang lain bisa dilakukan di grup itu, tidak hanya masalah gizi aja. Mungkin masalah kebersihan atau masalah lainnya atau mungkin screening mungkin bisa dimasukkan di grup situ. Nanti kita lanjuti. Dan kalau bisa mungkin tidak hanya dari yang jelas pengurus bisa masuk situ Mbak, salah satu HP pengurus dan salah satu HP yang bisa dibackup oleh kakak asrama karena yang lebih paham ke kakak asrama gitu. Sanggup ya kalau saya pantau langsung ya, bukan secara langsung saya pantau tapi dari kejauhan saya pantau ya. Saya pengen tahu ini benar nggak santri Asoka ini benar-benar minum. Kita lihat nanti 3 bulan lagi apakah masih ada yang 5L. Ya kalau sudah tidak ada berarti sudah minum tablet tambah darah yang benar gitu ya. Tuh. Selanjutnya apa lagi Mbak Mufti? Saya kalau ngomong gizi ini bisa dari pagi sampai maghrib. Gizi seimbang tadi sempat muncul dari ya gizi seimbang ya. Oke. Kalau masalah konsumsi sayur dan buah insya Allah sudah gampang. Pondok saya sudah menyiapkan. Masalahnya adalah di pondok ini aja. Masalah menu, mohon bisa mungkin kalau nggak salah dulu itu Asoka pernah konsul masalah menu untuk santri. Kalau nggak salah saya lupa. Itu udah lama banget. Monggo kalau dikonsulkan masalah menu untuk santri, nanti kita bisa lihat. Mungkin kita bisa anjurkan dengan biaya yang murah tapi yang bergizi. Seperti itu. Tapi saya kembalikan ke Pak Pengurus masalah untuk menu yang jelas. Menu ini kalau bisa menyokong standar status gizi anak-anak santri di Pondok Asoka. Jadi juga masuk di gizi imbang di situ. Nah ini Mbak Mufti dulu kan ada rutin, kayaknya rutin isi materi penyuluhan di pondok mungkin tiap semester atau tiap bulan di Asoka apakah masih ada? Sudah ada penyuluhan kadarsi, sudah ya? Penyuluhan kadarsi. Siapa yang disuruh? Tahu kadarsi? Sudah disuruh itu kadarsi? Belum tahu kadarsi ya. Kadarsi itu keluarga sadar gizi. Itu dimulai dari minum suplemen tadi tambah darah, kemudian rutin menimbang berat badan. Satu makan beraneka ragam dan menggunakan garam beriodium. Salah satunya ASI eksklusif, tidak mungkin ASI eksklusif saya terapkan di pondok, tidak mungkin. Yang jelas 4 kategori itu yang bisa masuk. Itu dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu panjang, lebar, tinggi, volume, ngapunten.
Memang kalau kita ngomong gizi itu nggak ada habisnya, memang sama dengan kebersihan. Kalau mari-mari ini ada aja yang perlu kita selesaikan, sama dengan gizi. Oke, semangat semuanya. Semangat untuk apa? Semangat untuk sehat. Apa kabar semuanya? Sehatnya kamu muncul. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Itu tambah sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Waduh panjang. Iya, ini disuntik di belakang ini. Bisa berdiri ya? Ayo berdiri. Oke. Peregangan sebenarnya ini ya. Coba duduk tadi biar nggak lesu ya. Oke. Kita bareng-bareng ya. Saya nggak butuh apa soalnya ya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan semuanya. Jangan Allah masuk angin ya. Iya. Siapa kita ya? Tak apa-apa, alhamdulillah. Saya rotok padan ini ya. Oke. Itu mungkin kalau mau ditanyakan masalah gizi, monggo. Kalau mau bertanya secara jabri, monggo. Nomor HP-nya bisa tanya ke Mbak Mufti atau ke Mbak Nani. Dari saya cukup sekian. Ngapunten kalau mungkin omongan saya mungkin gaduh, nggak ada dengannya, tapi semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aliaku Alia. Alia. Antara Indonesia. Semoga berkah ya. Ini tadi sajane baca semua, tapi yang berani maju itu di Alia ya. Ya, nggih. Semoga manfaat buat semuanya, nggih. Dokter Muka ini diserahkan kepada pondok. Nanti diwakili Pak Nawawi. Oh iya. Ya, ini asli, ini ada wakaf. Kemudian ini ada asli produknya dari pabriknya di Madinah. Mudah-mudahan sudah sampai ke Madinah. Ya. Ini kalau mau asli, ini bisa lihat. Ini hologram. Ada hologramnya kalau asli. Ya, bagaimana ya? Kalau pakai ke orang di sana. Dari apa yang sudah disampaikan hasil dari temuan-temuan yang sudah tadi dipaparkan, semakin menambah semangat kami dalam melakukan pembinaan pada anak-anak, karena selama ini memang sekali lagi kita tidak mungkin bisa melakukan pembinaan sendirian, karena tadi ternyata memang ditemukan banyak yang anemia, yang dengan gejala-gejala yang letih, lesu, mengantuk, lemah. Kemudian itu ternyata memang secara ilmiah karena mungkin faktor makanan, menu makanan, faktor tadi penambah darah yang mungkin tidak diminum, yang itu saya sangat terima kasih sekali kalau nanti ada pembinaan secara langsung, pemantauan secara langsung. Kemudian juga tadi misalkan ada karena faktor
yang rambutnya kotor, telinganya kotor, yang selama ini itu sama sekali kita tidak tahu itu. Tahunya kita anak-anak tidak ada semangat belajar di kelas, guru-guru sambatan banyak yang ngantuk, yang tidur. Kita hanya tahunya mungkin dari segi, kalau panjenengan sudah menemukan tadi disampaikan 3L ya, kita 4L yang letih, lemah, 5 ya, lain lunglai ya. Kalau kita menemukannya itu dari segi tujuan anak-anak, cita-citanya itu 3M. Anak-anak itu masak, macak, dan mana gitu. Karena tidak ada semangat, sehingga kalau ditanya cita-citanya apa, ya pokoknya mondok, setelah mondok nanti ketemu jodoh, iya ketemu jodoh di rumah, hanya bisanya ya masak, macak, dan mana. Nah, sehingga kita tidak tahu kalau ternyata mau dikasih semangat seperti apapun, kalau ternyata dia dari segi menu makanannya tidak dijaga dengan baik, kemudian tablet penambah darahnya nggak diminum, kemudian rambutnya kotor, bahkan mungkin tadi ada yang nggak dengar, ya mesti ayo kan ketika ini nasihat model kayak apa nggak kerungu ya nggak masuk dan kerungu. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi ini kita dari segi memberikan motivasi dari segi agamanya, pentingnya mencari ilmu, dan panjenengan semua memberikan solusi dari segi jasmaninya, bagaimana menjaga kesehatan, termasuk kesehatan dari segi menu makanannya, termasuk juga tadi dari penambah darahnya. Kita akan pantau itu. Sangat senang sekali kalau ada grup untuk menindaklanjuti terkait dengan pemantauan kesehatan anak-anak pondok. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu sekedar tambahan. Mudah-mudahan sinergi antara pondok pesantren dengan puskesmas Bojonggrek bisa semakin bagus, dan tentu kita juga menjadi hal yang menjadi persyaratan akreditasi, ada MOU antara lembaga di madrasah di pondok ini dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Mungkin nanti bisa kita minta MOU. Selama ini belum gitu ya. Dulu zamannya Pak Aris pernah ya. Pernah ada MOU yang panjenengan belum Pak ya. Iya, mungkin nanti bisa kita minta MOU kerjasama. Baik, terima kasih. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada MMPP pagi hari ini telah terlaksana dengan baik, dan kita telah menyepakati beberapa hal untuk kegiatan selanjutnya. Semoga keputusan atau kebijakan yang telah kita sepakati dengan cara musyawarah mufakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah berlalu. Kini tibalah kita pada penghujung acara kita, yakni penutup atau doa yang nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nawawi. Kemudian setelah doa kita sempatkan untuk sesi foto bersama. Namun sebelum acara ditutup dengan doa, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Demikian acara MMPP pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ya. Atau berarti yang sudah umroh, saya masih belum. Dia bisa dapat barokah umrohnya. Oh ya betul, kena barokah umrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu. Lama yang bagi li jalali wajhi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saja ya, ya Allah, ambil dosa-dosa kita.
Ya Allah, bukakan jalan ini, bukakan yang salah, pilihlah saya jalan yang Allah. Berikan keluarga yang sakinah mawaddah agar adik di asrama ini jadi putri selama ini akhirat berkah ilmu, selalu mengingatkan kami dari jalan yang Allah. Berikan rezeki yang banyak dan barakah sehingga kita bisa beramal di jalan Allah, sehingga bisa belajar Allah di dunia, menerima panggilan ya Allah. Rabbana engkau adina kasih, wa qul kasih, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ngapunten karena tadi kesimpulan tidak dibacakan. Nah ini ada RTL yang diskusi sudah disepakati. Judul pertama untuk masalah Jamban membuat proposal ke dinas perkembangan begini ya. Nanti proposal bisa minta kalau begini nanti diteruskan ke Pak Nawawi. Kemudian baju yang sudah dipakai bisa dialihkan terlebih dahulu. Kemudian memberantas kutu rambut bersama-sama menggunakan baby tox atau obat kutu. Kemudian melakukan pemeriksaan telinga oleh tenaga kesehatan. Mungkin ini juga pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan anemia tadi cek lab. Kemudian membuat komitmen untuk mengkonsumsi mie instan 1 minggu maksimal 2 bungkus. Kemudian minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali, minum dengan air jeruk. Air putih tidak diperbolehkan dengan kopi ataupun susu atau teh. Kemudian makan makanan yang mengandung protein hewani, contohnya seperti hati ayam, telur, dan ikan laut. Kemudian, nah ini yang penting, membuat grup khusus yang isinya pondok pesantren, yaitu nomor kakak asrama dan pengurus pondok, membahas terkait masalah kesehatan, pemantauan tablet tambah darah contohnya, dengan mengirimkan bukti dokumentasi seperti itu. Selanjutnya sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama bisa di sini aja. Mungkin adik-adiknya bisa